Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Numpang tanya nih. Kita kan udah bikin maulid. Mi'raj enggak usah deh numpang aja di mana-mana, ya. Mi'raj numpang di mana-mana. Habis Mi'raj puasa enggak? Puasa. Habis puasa lebaran ya? Yang mau lebaran, yang enggak lebaran enggak apa-apa. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya Rasulullah Muhammad. Buat ente dimanapun anak ada dan ente kenal anak. Arti kenal tuh minimal ketemu sama anak di majelis ilmu. Sejak malam Rabu kemarin PKI Cipayung membuat upaya menciptakan keadaan biar anak dan jamaah anak terlibat dalam perkelahian dengan mereka. Kemudian Rabu paginya salah seorang komunis datang kemari, pura-pura orang kurang, tuh jadi komunis tuh, pura-pura kurang, undang. Sayang anak-anak saat itu belum sempat mengambil foto orang dimaksud, dia sudah kabur, sudah lari. Lalu malam Jumat Anda jelaskan kekejaman PKI komunis dengan organisasi yang berjalan dengan ciri-ciri sepeda yang bukan pedagang. Kalau itu mau cari bukti mereka nggak dagang, tapi pura-pura bawa kerupuk, pura-pura bawa apa-apa saja. Malam Jumat begitu keterangan dari anak. Tadi kurang lebih bismillahirrahmanirrahim jam 2 atau hampir setengah 3 Anda bangun tidur, salah seorang komunis datang. Ente nggak pernah mengenal komunis dengan ciri-cirinya. Anda paham persis. Datang, Anda bangun tidur, Anda keluar dari belakang, itu komunis tuh sampai tanjakan bawah, dilihat ada anak, dia kabur buru-buru. Karena Anda bersendiri, ya ini orang kayak kacamata, mukanya muka jelek, badannya kayak Anda tapi agak dedak, mukanya jelek, rambutnya gondrong kucai, kayak kacamata hitam, tambah jelek. Iya dong, orang jelek kayak kacamata hitam tambah jelek. Iya, kalau kita yang biasa belajar agama melalui tata cara yang Anda terapkan dalam ilmu cara berwudu, begitu kau ikuti, sejelek-jelek wajah kita tetap ada sinar wajah yang baik dipandang mata kepada oleh orang-orang yang betul membawa ilmu sesuai dengan aturannya. Sejelek-jelek muka kita, tapi kalau berwudu dengan cara ilmu yang Anda karang, hadiah dari anak buat ente fotokopi kurang lebih 11 halaman. Kalau ente terapkan ente ilmu ketika ente berwudu, sejelek-jelek bentuk wajah manusia tetap dipandangnya alhamdulillah ada percikan-percikan kebaikan dari sorot mata dan wajahnya berkah ilmu wudu yang anak terapkan dan anak ajarkan, lalu anak karang dengan singkat. Tujuannya buat orang-orang baru yang tertinggal pelajaran segera manfaatkan ilmu yang anak ajarkan. Sejelek-jelek wajah manusia, sehitam-hitam manusia, dengan air wudu ada tuh, ya, sepercik sinar baik di wajahnya. Tapi tuh tadi PKI atau komunis yang ada tadi, setelah lihat anak langsung dia buka, dia naik ke atas. Karena Anda bersendiri, cepat Anda bangunkan mawar, war. Itu orang Anda nggak kenal orang mana war. Segera udah war. Cepat ambil kunci motor. Antara 3 sampai 5 menit dia kejar ke sana kemari, orang itu telah tiada. Bisa dengar dia deh. Punya PKI cepat, tuh nggak mau dikenali. Tapi Anda kenal wajah, meskipun dia dicukur botak, Anda kenali wajahnya. Iya, tingginya sekian, rambut kucai yang gondrongnya sekian, kecapatannya begitu. Ya, tingginya sekian, bentuk tubuhnya begitu. Meskipun dia dibotakin, nggak kayak kacamata hitam, Anda kenali wajahnya. Cari jangan di aman anak, nggak ketemu sudah. Menggunakan jalan tikus tuh, yang tanah Walid 6.000 meter, tanah Anda 4.000 meter yang dikurung, ada jalan untuk satu badan. Iya, dia mungkin lewat situ, timbul-timbul rumah Haji Aktor, rumah Baihaqi. Wah, dia pasti lewat situ. Karena ente bukan orang cerdas dan bukan orang yang bisa cepat tanggap dari keadaan. Khususnya ente dimanapun Anda berada, kumpul sama ente yang sudah kenal Anda, jangan selalu dekat Anda. Udah dikasih tahu. Misalkan dua orang tuh menyingkir dari Anda, dari jarak jauh. Bisa dimengerti untuk mengenali orang-orang. Ini Ustaz perasaan baru tumben kenal muka orang ini, kok sepertinya. Nah ente mesti awasi orang-orang itu. Lalu kalau ente ada kamera, ya, tustel ataupun handycam ataupun HP yang bisa bakal mutu,
Inti pura-pura permisi, mana Ustaz, maaf Ustaz, numpang foto Ustaz, lagi ngobrol sama teman Ustaz. Tak, paham tuh ilmu. Karena Al-Busra masih seperti umum, belum ada pagar. Ana mau pagar. Sebelum itu terjadi, inti yang sudah terbiasa sama ana, ya, setiap ada tamu yang datang, di inti kenali dia, nggak usah kau kenal, jangan. Tapi inti kenal, yang satu tidak inti kenali, mohon setiap ada orang yang datang ke Al-Busra minta KTP-nya. Bisa dimulai itu, kecuali nggak usah deh. Kalau ada apa-apa biar tanggung jawab anda, sebab orang itu anda bawa. Nah kemarin kejadian begitu mau diminta KTP-nya udah kabur lebih dulu, pura-pura gila, pura-pura numpang ziarah cari makom di sini. Itu setelah dibicara tentang komunis di Cipayung. Malam Jumat begitu, tadi itu ketangkep basah sama anak. Ente harus ingat ya, seluruh Indonesia hanya ana jadi sasaran tembak PKI atau komunis. Seluruh hanya ana yang jadi incaran komunis untuk dibunuh. Bisa ada motif. Kenapa begitu? Nggak usah dijawab. Di Indonesia nggak ada lagi orang bicara tentang komunis dan cara kerja mereka. Anda bicarakan soal komunis yang demikian biadab dan kejam dan upaya berkali-kali untuk membunuh Anda, tapi Allah Ta'ala pelihara karena mereka memusuhi Anda, sehingga cara kerja mereka Anda sampaikan di mana-mana untuk penyelamatan muslimin, orang-orang yang hidup di zaman Anda. Bisa dimengerti. Satu di antara muslimin kalian, kewajiban Anda memberitahu hal-hal yang membawa keselamatan ente dalam hidup dan dalam beragama, sehingga ente tidak diadu domba oleh orang yang tak seagama dengan Anda. Bisa dimengerti. Cara-cara yang sifatnya mengadu domba Anda jelaskan. Itu komunis punya taktik. Taktik belah bambu dijalani, taktik belah nangka pun sama diterapkan, sampai belah duren juga dikerjakan. Tahu taktik belah duren? Ente belajar sama ana, demikian akrab, demikian baik, membela, membantu, mendukung dengan segala kelebihan yang ente miliki. Ente punya adik perempuan atau punya adik atau punya kakak laki-laki, taktik belah duren, kawinkan dia. Orang-orang yang dekat Habib Alwi siapa? Kejar, cepat kawinkan adiknya atau kakaknya, perempuan atau laki-laki. Dengan demikian kau sudah kuat. Sekurang-kurangnya dia yang tidak menuntut ilmu kepada Habib Alwi dapat kau pengaruhi, dan itu sudah berlangsung lama. Bisa dimengerti. Mau anak madrasah Sagofa kayak anak didik madrasah aneh kayak, kau udah kawin sudah bermusuhan dengan anak. Berarti orang itu dididik oleh komunis. Ente nggak pernah kenali strategi mereka kecuali ente rekam kaset-kaset anak. Kaset anak penyelamat kalian untuk minimal 50 tahun ke depan. Setelah itu wallahu a'lam. Kalau ente nggak berpegang dengan ciri-ciri keselamatan dalam hidup bermasyarakat dan beragama melalui kaset-kaset anak, minta maaf ya Allah, dari malam ini ente menyingkir. Jangan ngaji sama anak. Tetap ente ahli neraka. Kalau ente nggak ambil tuh rekam kaset-kaset anak yang sifatnya keselamatan dalam beragama, bermasyarakat, bersahabat dan mengenali musuh-musuh yang memecah belah sesama kita yang beragama, boleh non muslim maupun muslim. Selagi itu tidak diketahui, tetap ente ahli neraka. Lebih baik aku ahli neraka sejak malam ini ketimbang hidup beragama Islam tuh akhirnya aku dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Paham tuh ilmu? Mendingan ente jadi musuh Allah Ta'ala dari sekarang ketimbang ente ngaji Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka gara-gara ente nggak mengenali taktik-taktik yang memecah belah sesama orang yang beragama. Amin tuh ilmu ente. Paham nggak? Udah anak kasih tahu, hidup anak adalah kuburan anak, selesai. Makanya ente yang ikut ngaji sama anak, apalagi perempuan, orang-orang murah, perempuan terlalu murah-murah. Biar diapain tetep ujung-ujung apa? Jadi cabut juga. Biar diapain tetep tertinggal kereta juga. Bisa ada murid ente? Oh ya Rasulullah. Biasa kasih tahu aja ya. Iya, di semua wilayah. Berapa sih kaset harganya? Paling mahal 6.000 perak kalau beli memutang. Kalau ente beli 10 biji di kota, iya, paling mahal 4.000 perak. Tapi buat apa beli jauh-jauh? Iya, ongkos berapa duit bolak-balik? Bisa saya bisa bulak balik ya, bisa dapat 20, bisa dapat 25. Yang dia memutang 6.000 perak. Enggak ente harus capek-capek, bisa ada mengerti. Kumpulin duit tapi ente harga yang tak berharga, tapi nilainya tak berharga, artinya nilainya yang enggak bisa diukur dengan harga, masih juga ente enggak peduli. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wal afiyah. Subhanallah, ya roh capek nangkau dulu, yang penting akhirat. Mana mau ngasih ilmu.
Kemudian ente segera belajar alif ba'ta ente. Cepat belajar alif ba'ta ente muda-muda nggak bisa baca alif ba'ta, muda-muda nggak bisa baca juz amma. Sungguh amat sangat mengerikan. Orang yang ibadah dalam keseharian, tapi apa yang diucapkan dalam ibadahnya dia nggak bisa membenarkan dan membuktikan kebenaran apa yang diucapkan. Gimana tuh? Contoh bacaan ya la ilaha illallah. Kan begitu. Sehari-hari ente baca syahadat, sehari-hari ente baca la ilaha illallah, sehari-hari ente mengucap kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi ketika diperlihatkan oleh orang yang itu bukan orang baik, tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ente lihat tuh. Kan lambang-lambang monyet. Kan lambang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan ular. Gimana ente mengucapkan kalimat-kalimat mulia, penyelamat manusia dari hidup sampai pulang ke rahmatullah, dari siksa api neraka, tapi yang ente ucapkan sebetulnya ular itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ular juga, buaya juga, kalajengking juga. Tulisannya Arab tapi dibentuk ular, kalajengking, babi, monyet. Apa jawaban Anda? Iya. Ucapan mulia tapi nyatanya ular. Paham tuh misal? Itu terima nggak? Itu terima, orang nggak bisa ngebaca. Jadi apa yang itu ucapkan sebetulnya la ilaha illallah itu monyet sebetulnya. Itu babi, itu ular, itu nggak salah. Tanya orang yang bisa baca. Betul nggak begitu bacaannya? Tuh. Iya, lo tanya dia tuh, dia orang ngerti, dia pesantren 12 tahun tuh. Betul nggak la ilaha illallah monyet nih? Yang 12 tahun di pesantren bisa baca, emang temennya dia juga. Pak Ustaz gimana nih? Iya benar, emang la ilaha illallah ini monyet. Tuh Muhammad Rasulullah ular sama babi itu. Berarti saya keliru. Anda keliru sejak lama. Meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sebetulnya itulah Islam. Monyet, ular, babi, cecurut kumpul di situ. Tapi gimana saya? Maka saya mau kasih tahu dari dulu saya nggak enak sama kamu. Nah setelah kamu diberitahu, ya sudah nggak ada keyakinan kita kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenyataannya ke ular, monyet, babi, cecurut, buaya, tulisan la ilaha illallah udah monyet, babi, buaya dan sejenisnya. Saya mau kasih tahu dari dulu saya nggak enak sama kamu selama kamu baru sangka. Masuk ente jadi PKI. Bisa ada mau ente tuh satu di antara 1000 otak komunis yang menjadikan orang itu dicuci otaknya dari kebenaran yang dilihat, akhirnya karena ente bodoh alif ba'ta dicuci sekelas, hancurlah Anda. Bisa ada mudi tuh gambaran kaset anak minimal untuk kalian 50 tahun ke depan setelah aku tiada. Nah ente nggak manfaat nasihat buat kalian. Mudah-mudah alif ba'ta nggak bisa. Na'udzubillah. Tapi kalau buat sekolah 500.000 bayar gak? Bayar. Kayaan dikit panggil guru privat. Kayaan dikit busen kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Mandarin. Kayaan dikit buju buneng. Mampus juga lo ujung-ujungnya. Jadi cabut juga ujung-ujungnya. Dibiayai, gua jual tanah, jual mobil, sampai jual pantat. Jual pantat mau jadi sarjana, jual pantat. Tahu maksudnya nyabu. Sampai nyabu-nyabu yang penting sarjana. Kesian agama membuat peluang kebahagiaan dunia akhirat, kekayaan apa yang nggak dimiliki oleh orang-orang yang betul bahwa ilmu agama dengan tuntunan yang dibenarkan tata caranya, woi semua ada dalam genggamannya. Tapi ingat orang-orang dunia, dia tahu dunia adalah alat untuk menyampaikan apa yang diniatkan dan dijalani untuk akhirat kelak. Bisa ada mudi. Tapi kalau orang yang memang dididik dunia seakan dunianya dan surganya, matilah orang-orang itu sebelum datang kematiannya. Paham tuh ilmu? Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Cepat ente belajar. Anak sudah nggak ada waktu buat ngajak ente alif ba'ta. Kalau saja anak ada waktu begitu seminggu 2 kali, 1000 orang selesai sama anak dalam masa 1 tahun bisa baca. 1000 orang ya. Bukan kayak guru sekarang ngajar 4-6. Amanah 1000 orang sebentar. Tak. Wah. Nah, aiu babi mutat itu tutik tiba tutik tabu tutik babu. Sebentaran. Tapi guru muda sekarang jarang yang terampil ente. Guru muda sekarang nih yang 30 ke bawah jarang yang terampil ngajar alif ba'ta. Murid dari 90 tinggal 9 orang.
ponakannya, ipar, besan, mertua, pembantu, temen, ame kang suruh, Budi. Memang Budi mana sih? Kesian. Murid banyak sampai habis. Pada bingung nyari murid. Haram nyari murid. Bukan perlihatkan kerja kau yang baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berapa jam lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على ما نوينا وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على ما نوى به جميع السادات. النية ولا كل نية صالحة ولا أحد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شيء إلا لهم الفاتحة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا سواه لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لسواه واستزلوا بحماه تنصروا نصر محمد. السلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد.
ليس بعد الله رب يا رجال الله حب ليس بعد الله رب وأطيعوه ولبوا تنصروا نصر محمد حكموا قيد الأعادي هو الإسلام ينادي حكموا قيد الأعادي هو الإسلام ينادي وعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رغبة الهادين بنا هيئت للمتقين رغبة الهادين بنا هيئت للمتقين كل من قالوا رضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شفيعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, malam minggu berapa? Keempat, bukan ketiga. Udah keempat. Besok malam minggu ngaji lagi yang 7 juta ente. Tanggokan 7 juta, cium tangan 8 juta, bayar utang 12 juta. Ane bingung, ya Arab ini duit banyak amat. Astagfirullah, sampai dompet aneh-aneh naik motor tuh, bak dompet tuh bisa 30 juta, bisa 40 juta. Kalau bang saya ente tahu tuh ada mbak duit 40 juta. Mungkin ente bacok aja dari belakang kali. Kapan lagi? Gua sejak ngaji media udah rugi 2 juta. Udah bacok itu habis deh. Pas dibuka itu dompet isinya apaan? Catatan orang bayar utang foto. Ente yang aneh kasih
kasih foto itu muka ana tak ternilai. Penyelamat ente dari aneka sihir, santet dan telu, penyelamat ente dari kejahatan yang barangkali malam datang yang ente nggak tahu, itu foto anak. Kalau ente mau tahu, paham ente? Wah, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Jujur tidak jujur, ane sih nggak pernah berasa jujur, tapi memberi kejujuran kepada anda, itulah satu di antara foto ana. Yang paling dahsyat tuh foto yang ane kasih ente hadiah, bayar 7,5. Mulain awal Juli foto ana jual, bukan jual dalam arti dagang ya, ane palak ente satu foto ana 20.000. Agustus 50, Lebaran 100, Januari mampus. Bisa dimengerti? Ente yang nggak foto, yang nggak tahu, ane kasih tahu, ambil tuh foto, ambil teman-teman ente. Bisa dimengerti ente? Cepetan ente miliki. Selagi Allah biari hati anak masih terbuka melepas foto anak pribadi. Bisa dimengerti ente? Itu bukan foto asal ente. Foto yang ane lihat, foto ane, ya Allah, ini foto ane kok cakep amat. Ane ngaca, kok jelekan foto mana? Iya. Orang tanya, Bib, kok Habib waktu itu belum pakai kacamata? Kok sekarang Habib kacamata? Iya. Dulu mata aneh belum begitu parah. Bib, kok dulu tuh foto Bib sepertinya agak tuaan, tapi sepertinya punya magnet Bib, punya daya tarik. Maksud lo? Iya, lihatnya enak Bib. Kalau sekarang, ya enak juga, dia ketakutan, ya enak juga. Karena yang ngomong laki-laki, aneh nggak kata apa-apa. Kok perempuan ngomong begitu, dulu sih bagusan Bib, sekarang agak doer sedikit. Gue papak lo. Ngomong aneh doer, aneh papak lo. Kan gue doer gara-gara lo. Cepat ya, cepat. Yang nggak punya cepetan. Oh iya, setelah ana pulang ke rahmatullah, ana tidak reda dunia akhirat, ente jual belikan foto ana, selesai. Paham ente? Paham ente? Mana dunia enggak berarti, dunia enggak ada harganya. Di mataku adalah kuburanku, di hadapanku adalah komunis atau PKI yang saya membunuh aku atau aku bunuh mereka. Selesai. Biar tahu hidup ana ente ya. Sesuatunya terbatas di mata ana. Jadi, kau bunuh aku atau aku bunuh kau pada waktunya. Setelah anak tiada, mustahil terjadi ada guru lagi seperti aku. Selesai. Makanya cepat ente belajar alif bata. Segera manfaatkan ilmu yang aneh kasih tahu ente. Cepetan. Jangan ente kira aneh punya ilmu semen ilmu malam minggu tipis-tipis ente. Jangan ente kira aneh ngajar alif bata, ngajar muda-muda sekarang, bahwa aneh nggak memiliki kemampuan mengajar kitab-kitab ilmu agama. Tapi kenapa aneh ngalah sama keadaan? Ente dibutuhkan ilmu yang wajib-wajib untuk sah suatu ibadah, bukan ilmu-ilmu yang kelihatannya kitab-kitab besar. Bukan. Tipe ente tipe orang yang amat sangat labil dalam setiap keadaan. Bisa dimengerti? Rapuh dalam keyakinan, rapuh dalam pandangan, rapuh dalam sentuhan, rapuh dalam hal urusan yang membawa keselamatan dalam beribadah. Karena aneh melihat sejauh itu, anak putar halawan, anak ambil buku yang tepat guna, singkat, ringkas, padat, manfaat luar biasa. Anak ambil tuh ilmu-ilmu yang wajib buat ente, sebab ente adalah orang-orang yang bergerak dalam keseharian, bukan dalam ilmu pengetahuan agama. Aneh ngalah sama ente. Kalau aneh orang sombong, haram aneh ngajarin ente hal-hal yang wajib. Enggak, aneh mau aneh biar dipandang keren sama orang. Aneh orang mengerti ilmu, aneh orang yang masya Allah, aneh bisa dipandang oleh Pemda, bisa dipandang oleh pejabat. Karena orang yang memiliki kualitas ilmu, ana haramkan diri ana punya lintasan pikiran seperti itu. Kalau itu terjadi dan aku akan berbuat, matikan aku segera ya Allah, sebelum neraka aku dapatkan. Bisa dimengerti ente? Jadi ana ngalah sama ente. Kalau ente sadari bahasa tadi, ente satu manusia yang beruntung, yang ana ngalah buat ente. Bisa dimengerti? Nah, sifat mengalah ini enggak harus selalu dibiarkan. Ente tolong dong benahi keinginan ente ya, yang ana harapkan belajar alif bata segera sebelum segalanya terlambat. Tadi ada seorang ibu datang sama ana dengan anaknya ya, dengan cucunya. Tang. Ana liatin si ibu. Mungkin dia enggak begitu, orangnya masih ada. Ustaz, tolong Ustaz ya, bahasa Arab itu jangan pakai bahasa Arab yang gundul. Ibu, orang Arab nggak ada yang gundul, Bu. Orang Arab yang botak lehernya, Bu.
Ibu masih ada. Arab nggak ada yang gundul, Bu. Arab kebanyakan pejajaran, Bu. Jadi Arab nggak ada yang gundul. Tulisan Arab tanpa baris. Pak Ustadz tolong dibarisin. Iya, pakai baris nanti gampang. Itu. Oman tahak lagi siapa nih? Kelabang induk. Tahak. Kesimpulannya cepat ente. Allahu Akbar. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, capek. Udah seminggu darahannya nggak normal ya. Kalau inti kan yang nggak normal pola berpikir, yang nggak normal keadaan dalam keseharian. Sekarang megang duit, besok bingung kemana lagi nyari. Ya sekarang dapat 7.000, ya Allah kapan bisa dapat 70? Ya temen jautin, lu jual sono kambing lu. Kok aneh kebingung, ya Allah, astagfirullahaladzim, duit banyak amat. Allahu Akbar. Sampai tadi tuh marinir ngobrol sama aneh kelamaan, sampai 2 jam, 3 jam ngobrol, nggak pulang-pulang, buru-buruan disuruh pulang. Mbak duit deh, langsung juga pulang nih lo. Astagfirullahaladzim. Baru tuh marinir pulang rame-rame, tamu lagi datang, baru aduh udah datang cium tangan nggak ngasih duit lagi, aneh buka duit cium tangan. Ya Rob ini tangan capek baca doa buat orang. Pas dikedet tuh amplop dirobek di kamar captun. Duh, aneh tempel di tembok. Gua sudi. Aneh lem tuh, lu di kamar aneh kita masuk itu. Gua kata Jai, buju buneng. Ustaz lu tahu duitnya. Genteng bocor sampai ditempelin duit ribuan. Kata Jai orang susah nih. Aneh kok lagi ngomong gitu, maaf bukan sombong tuh. Dari syukur alhamdulillah masya Allah alhamdulillah. Aneh bingung ya Allah kok rezeki aneh banyak aman. Aneh bedahal muda nggak punya duit bakal hadiah sama guru. Paham ente? Mau ngasih hadiah sama kiai, ya Allah sedih ya Allah aku nggak punya uang. Kumpulin duit ngasih 5.000. Masih 2.000 nggak bisa ngapa-ngapain, muda aneh abis bakal nuntut ilmu. Bejat lain, ini udah dibicara ilmu. Kalau ini kan bejat nggak mau ilmu, ini kan rusak nggak mau tahu. Kalau aneh lain, bejatnya tetap ilmu jadi sasaran hidupku. Tuh bejatnya anak, mau berantem, mau nyolong, mau bagaimana, tetap ilmu sasaran hidupku. Itu aku. Inti sekarang ketemu sama anak, mesti aneh injak-injak sebagaimana anak hadapi masa silam yang merugikan, tapi aneh baca dia taufik sehingga anak maju, paham itu ilmu. Jadi kalau ente bukan orang yang mau aneh didik, segera menyingkir, jangan sampai jadi anjing babi. Didikan anak terlalu binatang ente. Karena dia bilang orang tua aneh biadab. Orang tua anak almarhum biadab luar biasa. Tapi kebiadaban dengan sentuhan ilmu dan doanya membuahkan aku yang menjadi guru yang mudah-mudahan loyal kepada negara, loyal kepada agama, loyal kepada jamaah yang mengambil ilmu dari anak. Paham itu ilmu? Belum tentu paham. Yang paham kan yang naruh 5.000 ke atas. Cepetan sebelum terlambat. Ya, ngandelin guru-guru sekarang malas ngajarnya. Ya, mau ngomong apaan lupa tuh. Artinya, aneh ngomong begitu bukan apa-apa, aneh ngerasain susah hidup. Saya tadi aneh ngomong tuh, wah, nyari duit, ngajar bahasa Inggris, ngajar bahasa Arab, ngajar privat, itu uang aneh kumpulin buat kuliah. Bayang itu, ente kan nikmat banget hidup. Ya, jalan-jalan udah bagus. Mobil baru nyebrang 50 meter, 75 meter udah ada mobil angkot sama Metro Mini. Dulu nggak begitu ente nuntut ilmu, jalan 5-7 kilo. Sekarang ente ya kendaraan banyak Ustaz, banyak beb, duit kagak. Bonceng digebukin. Berarti ente harus berpikir, nggak mungkin ente bisa mampu menempuh jarak yang jauh tanpa uang. Ana dulu nggak megang uang jarak jauh, ana jalan karena ilmu. Uang anda cari untuk menuntut ilmu. Ente sekarang mau ngambil ilmu tapi kendaraan banyak, uang nggak ada, cari rizki untuk dapatkan ilmu. Kalau ente nggak digembleng oleh orang-orang yang kasar, sadis untuk maju ke depan, selamat jalan. Tetap ilmu yang anda sampaikan, pandangan yang anda berikan sejauh itu tidak akan pernah membuahkan kesadaran untuk ente maju di kemudian hari. Mustahil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ngomong, tanggal berapa sekarang sih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Ya, sekarang malam minggu keempat tepatnya tanggal 23.
23 Juni tahun 2007 kata orang, bertepatan dengan 7 Jumadal Akhirah 1428 Hijriah. Alhamdulillah, masyaallah billah, gerimis ala kadarnya membasahi sehingga kita enggak terlalu gerah. Adapun inti gerah wajar, ada yang jalan, ada yang bonceng motor ketakutan, ada polisi, nggak punya SIM, nggak punya KTP, nggak punya STNK, motor bodong jalan, baca selawat Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dari mulai Selah sampai jalan tuh lewat Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Minggu, terus ke Depok. Benar polisi lagi diri mau beli rokok, ya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bib tolong bib tolong bib. Ustaz. Ya, polisi nengok. Kamu apa? Ustaz. Sini kamu, Ustaz. Ke polisi girang dipanggil Ustaz, jadi panggil. Kamu mau kemana? Malbusro. Ke tempat Ustaz. Iya. Kok kamu tadi panggil saya? Enggak, saya lupa Pak. Saya kira Bapak Ustaz. Mana SIM kamu? Pak, maaf Pak, saya nggak ketemu Ustaz Pak. SIM kamu mana? SIM kamu? Pak, maaf Ustaz, saya nggak punya SIM Pak. Saya mau ketemu Ustaz. Sana duduk saya. Ustaz, kok saya ditilang Ustaz? Emang gurunya bakal keramat, gurunya keluar dari bubur kacang hijau. Tangkap Pak, tangkap. Tuh biasanya ngomong itu kejadian ntar tuh. Makanya jangan pulang ntar ente, banyak rahasia. Ya, ana telepon Polres Depok, Pak, anak-anak pulang jam 3 Pak. Mas Habib, pulang jam 3 Pak, Bapak tungguin jam 3 sampai jam 4 Pak. Ya Bib, Pak ingat Pak, kalau ada 7 orang saya 50 ya. Bib, umumnya jamaah Habib ngasih saya 3.000 sampai 5.000 Bib. Lu kok dikit amat, alasannya bakal nanggep Bib. Udah jadi Pak, terima aja deh, mayan deh, bakal beli beras 2 liter. Jadi kalau ente pulang jam 4 ke atas selamat. Tapi ente pulang jam 3 sampai jam 4 polisi tungguin ente. Dari mulai perapatan Pancoran Mas sampai tanjakan UI. Caranya biar gimana biar gak ditangkap. Motor ente taruh pinggir jalan, ente jalan pulang. Baru gak ditangkap. Ada polisi yang bawa ke Polres. Walhasil, karena ente selalu mau ngaji tidak melengkapi keabsahan dalam mengendarai sebuah kendaraan, ente mesti berpikir nggak enak kalau kita ngaji ketakutan. Misalnya nggak setiap polisi itu kenal anak, yang kenal memaklumi, tapi selalu berganti tugas. Akhirnya gara-gara nggak punya gitu-gituan, ente ditangkap. Bisa murti, ente sebut nama anak, polisi nggak kenal anak, nggak ada urusan antara guru kamu dengan kami yang bertugas ya. Timbul kata pelecehan, ente marah, ente dendam, lalu ente sampaikan berita itu kepada anak kejar itu polisi. Apa urusan lo melecehkan nama gue? Tuh, semua gara-gara ente berapa kali dosa ame aneh, dosa ame polisi. Bisa ada motif dal, ente yang salah. Jangan sampai terjadi begitu. Aneh aja, aneh bikin SIM ente. Aneh bikin SIM. Masakan ente yang ngaji masih muda, yang tenaganya, galannya, langkahnya nggak bisa dihitung pakai kalkulator, nggak punya SIM. Langkah ente nggak bisa dihitung, duit ente ketakar. Bismillahirrahmanirrahim. Prakata yang demikian rupa ente jadikan ingatan dan cepat bergegas untuk bisa mencari waktu, dan guru yang terampil ya, sabar ya, ngajarin ente alif bata. Asal kena baca rame-rame, guru tolol sih, sok jadi guru nggak mau banyak cari ilmu, mana sih tolol pada sok deh. Alif bata sampai ya hafalan. Tiap datang baca hafalan. Baru a i u babi bu tadi itu, a i u babi bu tadi 3 huruf. Ya apa luar kepala masuk. Setiap belajar dimulai baca rame-rame alif sampai ya, alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra zai. Tuh rame-rame. Itu hafalan yang wajib. A i u babi bu tadi itu ulang-ulang tuh, setiap anak wajib mengenal huruf tadi dan hafal pada saat itu 3 huruf. 3 huruf 1 hari. Iya, kali taruh deh 100 hari. Kan bahasa Arab enggak ada 300 huruf. Ya, sama 28. Gitu doang kagak mampu guru-guru.
Dia kalau ngajar perempuan kuat. Kawinin deh muridnya deh. Ya jarang kan. Orang contoh guru. Contoh guru, anak haram kawinin murid anak. Woi, tar dulu. Enggak semudah itu. Tidak semudah. Ngomong-ngomong mata jangan ke gua dong. Walhasil, udah rahmat. Apa keuntungan anda paksa ente biar bisa libat tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anda nggak ngajar kitab dulu ya, tapi ya ada di buku rotib ya. Catatan-catatan di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a rajulun ilal Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Kebiasanya orang kalau baca ilmu kan ja'a rajulun ilal Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Kalau aneh kebanyakan kalau begitu kita suka enggak peduli. Ja'a rajulun ilal Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa syakka alaihi min maradin asabahu. Lihat perkataannya tuh, cepat ambil kemanfaatan belajar di Ba'ta sehingga dia mampu baca juz Zama. Suatu hari datang seorang pria menemui Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang dikenali di alam dunia dengan Ratibul Haddadnya. Tuh Ratibul Haddad tuh. Sedikit ana kasih tahu, ana sebelum berumah tangga ya, sebelum kuliah orang yang paling rajin baca ratib. Sebelum anda berumah tangga, sebelum anda kuliah, anda paling rajin baca Ratibul Haddad, Ratibul Attas dan surah-surah Al-Quran mana yang aneh atau gitu lah. Gitu. Tapi setelah anda disibukkan dengan mengajar bahasa Inggris, mengajar bahasa Arab kesana kemari, ya termasuk di Islamic Center Indonesia, lalu anda kuliah, waktu-waktu untuk membaca Ratib Attas, Ratib Haddad, itu nggak memungkinkan itu anak sanakan sebab sore hari jam 4 jam 5 anak di Islamic Center Indonesia Kuitang, maghrib jam 7 minimal setengah 7 anak sudah harus ada di tempat kuliah anak Ikip Limau Jakarta Selatan, sehingga hal-hal yang sifatnya kemuliaan dan keselamatan aku tinggalkan. Bisa ada motif sejak itu musibah bencana datang menimpa diri anak. Bisa ada motif. Datang seorang pria menemui Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wa rahimana fara jami' barakati ulumi wa sallallahu wa karamati fi din wa dunya wal akhirah. Datang wa syaka alaih min maradin asabahu. Datang menjumpai lalu mengadukan hal urusan yang dia terkena suatu penyakit yang menyerang dirinya. Namanya penyakit relatif apaan aja? Penyakit gondong. Tahu gondong? Gondongan. Iya, leher kembung, iya, leher gede. Itu namanya 2 kali gondong tuh orang tuh. Biasanya suka makan kecap cabango. Ini gondong. Hampir jalan susah, masa jalan begini? Jangan, ente jangan penyakit penyakit apa ya? Kondor atau lagi apa sih? Turun berok, jangan ente. Muda kena turun berok. Gila. Muda kena penyakit turun berok. Astaga Fir'aun. Biji peler kayak bacang. Orang muda bisa begitu. Ente nggak salah ente. Gimana sih? Itu dia, ente mengejar sesuatu dengan tenaga tapi ente lupa kesehatan. Jangan begitu, apalagi supir, jangan lupa air putih sebanyak-banyaknya. Kalau bisa water taruh di depan. Ente. Datang seorang pria menjumpai Al-Habib Abdullah bin Haddad mengadukan hal urusan dia yang dia terkena suatu penyakit. Begitu. Ya. Faqala lahu, spontan Al-Imam Qutbul Irsyad wa Udul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata kepada orang itu yang datang menjumpainya karena penyakit yang dideritanya, jagoan kalau lihat manusia, bukan dengan kekerasan dia memandangnya. Bisa dimutin deh. Manusia, alhamdulillah. Ente datang dalam keadaan susah, mengadukan kesusahan ente kepada orang yang dianggap baik dalam ilmu agama. Pak Ustadz, Pak Mu'alim, Pak Kiai, Pak Habib. Kenapa nangis? Nah, mau minjem duit, kurang ajar. Pak, jangan nangis, bicara.
Derita apa-apa, derita apa yang bapak rasakan, suami, istri bapak kurang sehat. Saya mau ngomong enak bebek, ngomong aja, aku tabok lo, ngomong aja kayak, mau ngomong enak bebek. Aneh tahu mata lu mau minjem duit, dari mata nangis tapi ke kantong gue, wah minjem urusannya. Langsung aja berak dulu, Pak Sek bawa buang air ya, aneh keluarin buat belakang. Berarti anda tajam nggak? Tajam. Ini orang datang Habib Abdullah bin Haddad mengadukan suatu penyakit yang dialaminya, berharap didoain Habib Abdullah bin Haddad. Tapi pejago, woi, nggak ada dengan bahasa indahnya, nggak ada jagoan. Kok inti kan, ini kenapa kok nyerengeh aja? Makan kabel PLN kali lo. Orang jago nggak begitu lihat. Dayak pernah makan nasi ulam nggak? Pernah nggak? Dayak pernah makan nasi ulam? Nasi pakai kelapa, sampai dingklik. Nggak pernah. Benar-benar susah. Penjago nggak begitu lihat geng. Ya. Habib Abdullah manusia Allahu Akbar, udah ada aneh mengenalinya, aku mengalaminya, aku banyak ditolong olehnya. Habib Abdullah alhamdulillah. Waqala lahu subhanallah, Habib Abdullah berkata kepada orang yang datang mengadukan penyakit yang dialaminya, laisa min umrika buju buneng, laisa min umrika illa ayyama. Hai kamu, lihat, ngadu soal penyakit tapi diunjukin sesuatu yang gak ada urusan dengan penyakitnya. Laisa min umrika, tidak ada pada umur kamu, hai kau pria, illa ayyama, kecuali tinggal beberapa hari ya. Wujubuneng. Paham itu? Orang datang lu penyakit biar didoain, dijawabnya lah lain. Laisa min umrika illa ayyama, enggak yang lagi tersisa pada diri Anda kecuali umur yang tinggal beberapa hari. Tuh, pejago. Allahu Akbar. Ngomong apaan yang dia mau aduin, jawabannya sudah beda. Tapi ada jalan. Memukul, memaki, menghina, mencaci, tapi diberi jalan. Begini seharusnya kalian. Itulah aku. Walakin tetapi dikasih jalan sama Abdullah bin Haddad. Alaika bimudawamati qiraati ratibil attas. Ente sakit begitu, tapi enggak dijawab baiknya mesti pakai apa. Bahkan dijawab enggak ada yang tersisa pada diri kamu daripada umurmu kecuali tinggal beberapa hari. Tetapi tuh untuk jadi baiknya, alaika bimudawamati qiraati ratibil attas. Lazimkan oleh kamu baca ratibul attas. Permohonannya datang minta didoain, jawabannya mengerikan. Tapi diberi jalan. Lazimkan oleh kamu baca ratibul attas. Kenapa? Fa innahu yutawwilul umrah. Sebab dengan membaca ratibul attas Allah Ta'ala akan memanjangkan usia kamu. Famtasala amdal habib. Orang ini segera mendengar sesuatu lalu dilaksanakan perintah dimaksud. Dilaksanakan tuh apa perintah orang tadi, ya perintah Habib Abdullah kepada orang ini dimaksud yang mengadukan hal ilahnya dipikirnya. Famtasala amrul habib, dikerjain, dibaca ratibul attas, wa razaqahullah. Dengan dia terus baca ratibul attas, tentu enggak mati-mati akhirnya. Allah Ta'ala beri rezeki orang dimaksud dzurriyyatan, anak cucu dan keturunannya, wa asya masyaallah, terus dia panjang usia, tidak mati sebagaimana yang Habib Abdullah katakan dalam beberapa hari ke depan kau akan mati. Paham ente itu ilmu? Allahu Akbar. Itulah perkataan. Cepat manfaatkan ente punya umur belajar alif ba ta sebodoh-bodoh ente bisa baca juz amma, bisa baca Quran tajwid. Jangan lu pikirin tajwidnya, hurufnya dulu yang benar taunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin ar-rah. Itu dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Action jadi imam. Di rumah lu baca nggak pakai gaya. Giliran di masjid di musola pada main gayanya ke imam Mekah. Lah agak manusia.
Paham itu? Famtasara amrul Habib. Semua orang itu melaksanakan apa yang Habib Abdullah bin Alawi katakan. Baca oleh kamu, lazimkan oleh kamu baca Ratibul Atas, ya. Wa razaqahullah, Allah Taala kasih rezeki orang itu dalam bentuk apa? Ya, dzurriatan. Lihat, mestinya mati jadi punya anak cucu. Mestinya bininya satu, gara-gara didoain baca Ratibul Atas bisa punya bini 3. Bayangin tuh. Rumah sing ngontrak. Itu namanya sesat. Dzurriatan, anak cucu dan keturunannya, wa asya ma'asya Allah, wa asya ma'asya Allah, dan hiduplah orang itu sekehendak Allah Taala. Bayang. Paham maksudnya ente? Allahu Akbar. Tuh, itu sesuatu yang Allahu Akbar mengerikan, tapi diberi jalan sama orang soleh, wali besar. Begitu caranya. Ente hidup di zaman saat sekarang ini minimal 20 tahun terakhir sampai ketemu anak. Apakah ada pandangan-pandangan yang harus membangkitkan ente dari kesadaran, dari tidur yang enggak tahu bahaya, dari agama yang seakan semarak dalam setiap keadaan, padahal semua adalah palsu belaka. Hanya anak yang memberitahu seluruh Indonesia, waspada, awas, awas. Tapi ente tak bergegas berbuat, yang itu keberuntungan kehidupan anda. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah as-salama wal afiyah. Haram ya Rabb. Ente diberitahu enggak ada yang berani ente kasih orang seperti anak seluruh Indonesia, kecuali anak. Kenapa ente enggak bergegas setelah melihat kenyataan? Nah, ente masih berleha-leha hanya karena kemaluan perempuan, hanya karena kemaluan laki-laki. Ente abaikan kehidupan ente yang sesaat dalam agama yang membawa manfaat hanya karena haram. Wih, sayang betul ente muda-muda. Wah, ente ya sayang belajar alif bata enggak mau. Yang badan sehat, guru di kiri kanan masih ada, tapi juga pakai otak yang baik dong. Guru bukan malaikat, guru bukan selebritis. Paham suling? Begini aja. Ya lihat, Ustaz mesti lihat dulu lihat. Ya nganga ayat, nganga ada bakok kali ah. Paham itu omongan? Wah, ente alhamdulillah, insyaallah. Tar kok anda udah mampus, ente main ke seluruh provinsi Indonesia. Ente cari guru tipe anak, haram dan mustahil kau jumpai. Bisa ada itu ya? Paham maksudnya? Paham ya? Di antara lanjutan, wa min khawasi hadzal ratib annahu yahfazu 40 baitan min jirani ahli al-bait alladhi yuqra fihi min al-halaq wal gharq was-sarq. Ringkas dari dan di antara keistimewaan ya Ratibul Atas annahu yang sesungguhnya ratib dimaksud yang kita baca yahfazu 40 baitan, menjaga memelihara 40 rumah min jirani ahli bait, dari tetangga rumah. Ente baca serumah itu 40 rumah, di mana rumah ente baca itu ratib, dapat pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana kitab Abel buku ratib itu dibacakan dalam sisi apa? Ya, dalam sisi kebakaran enggak terjadi. Kalau ente baca ratib 40 rumah tuh Allah pelihara dari kebakaran. Tenggelam atau musibah yang sifatnya menghanyutkan enggak ada. Lalu pencurian enggak ada. Anda berpikir, iya Rob, ini dibaca, tapi kejadiannya kagak artinya kenyataan terjadi kanan kiri. Anda pikir di Arab ada apa? Ya, di antaranya kita baca itu ratib. Selagi kita butuhkan malam Jumat doang. Padahal yang disuruh berkesinambungan, enggak maghrib atau isya atau subuh dalam keseharian. Betul gak begitu? Hanya malam Jumat aja ya rotiban. Malam-malam lain ya sudah nonton TV, main bulu tangkis yang memancing. Paham ente? Kapan kebenaran dari yang disampaikan oleh Al-Habib Abdul bin Haddad ini untuk jadi nyata jauh dari kebakaran, jauh dari hal-hal pencurian, jauh. Wah, nggak bakal terjadi kalau inti nggak mengikuti bagaimana tata caranya. Sama orang sekarang. Wa min khawasi, di antara keistimewaan pula annahu yang Ratibul Atas tadi mandawa ma'alih. Tuh, annahu yang sungguhnya mandawa ma'alaihi, orang yang memudawamahkan yang terus-menerus ya membaca Ratibul Atas, lam yu'mal fihi sihir enggak mempan. Sihir, santet, telu-tenung enggak akan mampu menembus ente punya badan kalau ente betul bisa baca Ratibul Atas. Mustahil itu terjadi.
Contoh ana, alhamdulillah masyaallah nggak ada sihir santet tenung telu yang mampu menembus aku punya badan. Selesai. Karena ana yakini kebenaran semua wali besar dalam ucapan. Keyakinan ana Allah Ta'ala demikian tinggi dan mustahil bisa digoyahkan dengan senjata apapun juga. Ana jalani. Sehingga ente yang barangkali ngaji takut kesantet, takut kena sihir atau kena telu dengan dagang kanan kiri, diam kau. Aku yang maju. Baru lo satu tukang telu 1000 lawan gue matiin lo. Lihat, buat ente itu artinya ente dagang kerja, jangan takut karena telu. Selagi Allah ente mau ketemu sama ana di majelis ilmu, ya bismillah, dia ana yang hadapi tukang-tukang santet dari seluruh Indonesia sini 1000 orang lawan gue matiin. Tuh, buat ente. Kenapa? Ana yakini kebenaran apa yang wali-wali katakan. Ana yakin sepenuh hati dengan keyakinan yang nggak bisa digoyahkan kepada Allah Ta'ala dalam janji-janjinya. Buat ente aneh begitu. Aneh bukan tipe manusia sombong. Aneh dari dulu menghindar penyakit sombong. Tapi itu bukan sombong. Karena ente ketemu sama aneh mesti jaga pelihara dari kejahatan manusia, jin, setan yang melukai ente dengan caranya. Sebab ente belajar agama, punya keluarga, dagang dikit orang santet, maju kerja dikit orang telu. Tuh, sebelum itu terjadi, ente ke sana, ada yang beteng itu, dong. Tapi kalau ente kepelet, aneh nggak tanggung jawab. Ya, aneh kan ngomong sihir, santet tahu terus, jangan takut. Baru lo 1000 orang lawan gue matiin nih, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ilmu pelet, aneh nggak bisa tolong ente. Tuh, kenapa ya? Sebab aneh juga kepelet. Bisa gitu. Tuh, ini kok ilmu pelet kan ada, aneh jangan kata anak-anak perempuan Ustaz, nggak usah kita pelet, ya kita kutak-kutik ya, utat ya, dia mampir. Jadi kalau ilmu pelet aneh nggak bisa. Tuh, jadi kalau ente biar jangan sampai kena ilmu pelet, ente minta deh doa sama Habib lain. Tapi kalau soal-soal lain cukup kena air ana, kena Fatihah ana, Allah telah selamatkan ente dari aneka yang merugikan dan membahayakan. Kalau ilmu pelet terang-terangan deh. Kalau ente kepelet perempuan dimanapun juga, baik yang sudah punya istri maupun yang belum, minta maaf doa, aneh nggak mampu ngobatin. Habis gimana Beb, saya ngaji sama Habib, suami saya kepelet, matiin laki lo, matiin celamitan orang. Matiin. Matiin, dia celamitan bukan kepelet. Dia ngaji tidur. Iya, nggak pernah baca, tapi nggak minum air doa ana. Setiap doa berpengaruh ente. Woi, tapi emang ente datang bukan untuk ilmu, ente datang buat sekedar ngelenggut, kena pelet deh. Udahan kalau ngasih catun habis. Kalau ngasih cepet biar gue obatin. Ngasih 500 jalan bareng. Wah capek ya Rabb. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya habibana, ya habibana, Abdur Rahman Sadam, ya syekhana, ya syekhana.
Yang dibilang Habib Abdul bin Haddad, umur ente nggak tinggal nggak tertisah kecuali hanya beberapa hari. Begini, tuh bisa demet ente. Kenapa ente selalu anak paksa? Diam, jangan banyak tanya. Diam. Nggak ada, anak punya diri melepas tanggung jawab sebagai guru. Paham ente? Kebiakan kan kenapa-napa? Nggak dengar kata ngaji kagak air pada tabrakan waktu arak-arakan. Ngaji sekali ngeliat jual nama, akibatnya bawa sial, guru ke bawah Ustadznya banyak banget, sampai 3 orang. Habib Fahmi, Ustadz Baihaqi, Ustadz Ismail pedagang kambing ya. Ustadz dagang kambing gak apa-apa. Ustadz maaf, dia Ustadz tapi jual plastik bekas aqua, gak apa-apa. Apa ini? Guru kerjaannya tukang ngumpulin plastik aqua, baik yang gelas maupun botol. Enggak apa-apa ente. Semalam ada ngajar di rumah Haji Syahri. Ada ngomong tuh ame kuding
Anak Citayam angkuh, sombong, sok gengsi, duit nggak punya. Tuh anak Citayam. Oh mbak, anak beliin mobil nggak ada yang bisa nyari duit. Hampir rencana Agustusan mau beli mobil baru lagi buat anak-anak Citayam. Dikasih modal, udah mustahil. Modal diberikan kepada seseorang kalau orang itu punya keahlian atau keterampilan, baru modal diberikan. Diajar, kumpulin itu. Aduh, anak punya jamaah ente. Allah telah kasih bisa pergi haji 2 kali gara-gara ngumpulin apa nih? Gelas-gelas plastik ya Pak, plastik yang gelas. Susah amat ngomongnya sih. Akhirnya dia gelas-gelas yang segini aqua tuh sejenisnya ambil buat 2 kali pergi haji ente. Allahu Akbar. Bayang, mungkin sekarang udah 3 kali kayak pergi haji. Oh iya. Ini ceramah secara tepat, terkadang, oh iya, aneh lewat, ada bapak-bapak, aneh nggak tahu, aneh nggak mau tahu. Tapi sepertinya aneh kenal. Jalan sama, udah, gini nih. Aneh gampar pala itu bawa apa? 2 tahun lagi pergi haji ya, gitu nih. 2 tahun lagi pergi haji. Udah, aneh langsung ceramah. Dia nengok, gitu. Aneh gampar pala 2 tahun lagi pergi haji ya, belak gitu. Udah, selesai. Ada main ke rumahnya, tanya, loh, ini banyak banget plastik. Bib, saya kumpulkan ini, Bib. Betrek-trek dikumpulin, dibersihin tuh gelasnya, taruh tumbuk tuh, betrek-trek ente. Bisa ada modi. Waktu itu harganya masih 10 perak. Berapa puluh ribu tuh dikumpulin. Dari situ dia bisa pergi haji 2 tahun kemudian ngundang anak. Wah keren ente Pak Haji, ente keren bisa pergi haji. Kan Habib gampar saya palanya. Pala saya kan Habib gampar 2 tahun lagi pergi haji ya. Blak gitu. Pergi haji pas 2 tahun kemudian. Bisa dimana ente? Kan dikasih duit 600.000. Anaknya ngasih aneh duit 400.000. Zaman dulu ente tuh. Paham ente? Berawal dari cerita tadi, aneh kepengen ente nggak pernah lihat aneh jual koran ya, ente nggak pernah tahu aneh jual petasan, ente nggak pernah tahu aneh jual roti di kereta. Anda muda-muda rokok Samsu sebatang bakal 2 minggu. Sok bergaya, gaya pakai HP. Di warung begini aja megang HP. Pulsanya ora. Ya nanti gua lagi busy nih. Besok gua ada panggilan soalnya. Sudah kamu datang saja ke rumah aku. Ya. Ngomong kamu sama aku. Makan tempe bekas. Kamu, aku, tempe bekas di bapak juga. Rasain lo balik turun merok. Aneh sampai sekarang HP aneh kagak ngerti ente. HP aneh kagak ngerti. Anak sekarang Allah ganti-ganti HP. Hampir TV hitam putih dijual. Itu keren HP. Metik rambutan ente berenceng-renceng ente diukur hampir beli HP. Sama jual. Ngecasnya nggak ada listrik di genteng. Anak Citayam. HP-nya keren-keren, pulsa ora. Emang berapa sih isi pulsa? Harganya 5, saat beliin 7.000. Buju bune. Ya Allah, pakaiannya rapi, celananya nyentrik, rambutnya diopal, digelembung-gelembungin, apa namanya? Di apa? Belum apa? Hah? Di moak. Di mokat, moak. Modal-modal rambutnya dimerahin, di model-model pangrok, lah. Duit capten susah, 5.000 susah, 3.000 minjem. Iya, pakai motor keren. Akhirnya HP-nya jatuh ke solokan. Jangan
Jangan ente. Enggak dia selalu yang bergaya dengan HP-nya orang mampu. Enggak dia tanpa HP kemudian tak mampu untuk membeli. Tapi dia tidak membelinya. Kenapa? Itu keinginan. Aku kejar kebutuhan. Paham ente? Jangan ente. Enggak usah apa-apa. Ada apa? Udah, mendingan kita numpang sama temen. Numpang SMS dong. Gila, pulsa gue gak nyukupin, tinggal 1.200. Ya gue kasih tuh 200 perak dah. Itu kan kalau gue ke sono udah, kan SMS kan banyak hadiah. SMS 10 kali, hadiah 10 kali. Udah gak bisa habis 3 bulan. Ya, kalau nelpon jam 12 ke atas lah. Bilang itu orang nelpon gak bisa habis sejam berapa juta bayarnya. Kagak atat. Kalau jam 12 ke atas free talk. Di HP masuk free talk apa sih? Iya kita ngomong set, kok jam 2 jam 5 nggak bayar, nggak kena pulsa. Pantes lo pada gondongan. Astagfirullahaladzim. Anda baru tahu. Oh jadi kok free talk maksudnya begitu. Bujubun. Ada yang mode 3G, anak-anak sekarang mode 3G gitu. Foto di mana, HP-nya di mana? Maksudnya iya lah dia HP aja truk yang mutus orang lain. HP di mana, foto di mana, bocah. Kadang kepengen foto HP sampai kesurupan kayak punya 3G. Kan itu pengen punya kesurupan udah. Namanya bingung gimana nak boleh dikatiin aja. Nih HP besok lo beli. Ditaruh aja foto 3G di lemari. Langsung tuh anak baik. Jangan begitu ente. Jangan, hidup bukan untuk itu. Nah, udah jadi besok mau sesak untuk Citayam kumpul sama jam 9. Jakarta yang mau datang alhamdulillah enggak apa-apa. Gitu ya. Memang dana juga terbatas. Ya, bakal madangnya susah. Ya, pertama panjer 200. Tadi datang lagi nih Atip sama Billy. Abe, nambah ente 300 lagi. Ntar nyusul lagi Ustaz. Ya, belum buka tulisannya 300. Ya udah tulisan 300, hasilnya cuma 28. Wah, 300 ya, udah 500. Tadi Ustaz Bayaki datang dan Ustaz, baik, tebus tambahan lagi. Ya Ustaz, pas Ustaz, belum Ustaz 300 lagi, baru 800. Kalau besok Senin, ya malam Senin lalu Senin sore belum ada 500 lagi tambahan, gua bubar. Kata Bayaki jangan suka gitu amat guru. Habis besok udah 1,5 tuh. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, ya udah capek ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim. Udah ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian jamaah Matraman yang bawa mobil, ya, ini minta datang berangkat ke Sumedang malam hari itu juga dari Al-Busro. Jam 12 daerah sana acara kita selesai, balik jam 1 kita berangkat ke Sumedang. Yang mau ikut, alhamdulillah, yang ada punya keberanian mau numpang ikut kayak motor bebas, tapi jangan lebih dari 30 motor. Misalnya ya kayak ada mau ikut kayak motor, mau ikut kayak motor boleh bebas. Kalau Tuhan kasih sampai malam Senin atau Senin, pala anda nggak goyang, ya aku pakai motor. Ingat kecepatan 100 km per jam ya. Kalau bisa 140 lewatin tuh angka. Kayak fotokopi ya. Anda yang pandai yang ngetrek ikut anak kayak motor ya. Syarat catatan ingat, tanding sama anak di tikungan. Ente kalau mau jadi jago main sama ana ngadu di tikungan syaratnya 100 km kayak kecepatan 100 ya. Jangan pakai rem. Kalau ente betul jagoan main motor lawan ana hanya di tikungan. Ana kalau lari kencang enggak ada. Sebab yang udah itu badan ana misah ya motor. Tahu jalan tadi kayak timun. Tapi kalau di tikungan enggak. Syarat di tikungan 100 km kecepatan 100 tanpa rem depan atau belakang. Ya, kalau ente berani begitu tanding sama anak. Habib samping kanan kiri. Enggak, ente lebih duluan. Ente duluan yang jalan. Anda lihat dulu ente yang serang apa enggak.
Jangan ngetrek-ngetrek, jangan. Ya, kebanyakan ente kan motor bukan beli sendiri, punya abang, ya atau gadean, jangan rugikan hidup ente, jangan rugikan orang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa kafa. Sami'allahu liman da'a. Laisa wara'allahi muntaha. Wala dunallahi malja. Subhanallahi wa kafa. Sami'allahu liman da'a. Laisa wara'allahi muntaha. Wala dunallahi malja. Subhanallahi wa kafa. Sami'allahu liman da'a. Laisa wara'allahi muntaha. Wala dunallahi malja. Yang udah apa kerjain tuh ya. Wah, jauh dari terkena musibah beruntun. Dimanapun Anda tinggal, kalau warga mau baca rame-rame, nggak ada rusuh di lingkungan di mana kita tinggal, nggak ada bencana yang datang, meskipun lingkungan hancur, Allah telah pelihara berkah doa tadi. Wah, muslimin, negara Indonesia kalau mau aman dari aneka bencana, musibah dan segala, paling gampang musibah bisa ditahan. Bencana paling gampang, gempa paling ringan. Yang susah manusia ente hidup di atas bumi, kan begitu. Yang membuat bumi ini bergerak ulah kalian. Bumi itu bagaimanapun diperlakukan nggak apa-apa, mau digali, mau dibor nggak apa-apa. Tapi ente ngebor bukan untuk kebaikan manusia, tapi untuk keuntungan pribadi. Murkalah bumi tadi. Paham tuh ilmu? Udah siapa sih jagoan Indonesia yang bisa tahan gempa bumi? Karim Salam Habib Alwi mampu menahan gempa untuk berapa puluh tahun, Bib? Ya, berapa uang Anda? Sini, gua tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Anda berani di hitam di atas putih? Ya, Anda tahan. Kan pernah dulu dekat ini bagi gue 50 miliar. Gua tahan nih 5 tahun nggak bakal gempa. Duit habis baru gempa. Iya. Lah, kalau duit masih ada kan kita masih zikir tuh ya. Emang zikir-zikir nasional lu kira nggak dibayar? Dia. Emang isi gosong nggak dibayar? Tai apa? Sesuatu yang sifatnya bayaran tak membuahkan. Gimana ente membaca doa kepada Allah Ta'ala, permohonan apapun juga yang ente minta, sementara doa tadi didatangkan dari uang. Uangnya uang haram lagi. Uang haram bakal baca doa. Uang haram diberikan untuk didoakan. Mustahil itu berjalan. Paham tuh ilmu? Bodoh. Lihat, mungkin gempa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikil Haqqil Mubin. Ni'mal Maula wa ni'man Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikil Haqqil Mubin. Ni'mal Maula wa ni'man Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikil Haqqil Mubin. Ni'mal Maula wa ni'man Nasir. Mau kaya-kaya sekalian pakai itu. Tadi untuk tahan musibah beruntun buat kita keluarga. Yang barusan tuh untuk ente biar kaya-kaya sekalian. Bisa dimoti. Satu lagi, apalah arti kekayaan yang kita cari, kemudian kita dapatkan, lalu musibah mendatangi diri kita, anak istri kita. Tambah satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah.
pagi 10, sore 10, malam 10. Boleh mau tidur, boleh ingat habis maghrib atau isya, baca segera. Wah, alhamdulillah, insyaallah aku telah bila. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Takut ente lupa ketika ketemu malam Jumat besok Anda pulang dari Narimbang, Ujung Jaya dan lainnya. Hari Kamis sore udah kembali. Malam Jumat terakhir kita ketemu di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin bil الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترد العظام من عليها وأنت خير الوارثين يا كريم الإحسان يا كريم الإحسان يا كريم الإحسان يا دائم الخير يا دائم الخير يا دائم الخير يا كثير المرات يا كثير المرات يا كثير المرات اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إننا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إننا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إننا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إننا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إننا من